Dalam melaksanakan sholat, kita harus bisa menghadirkan rasa khusyuk dalam beribadah. Lalu, apa hubungannya dengan pandangan kita ketika sholat? Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra mengatakan, khusyuk itu tempatnya ada di dalam hati, dan khusyuk juga berarti Anda melunakkan pundak Anda ketika sholat dan tidak menengok ke arah lain. Sedangkan dalam kitab Sahih Muslim diterangkan, khusyuk artinya merendahkan diri, tunduk, dan menjaga pandangan, serta menghadirkan rasa takut. Jadi dapat disimpulkan bahwa pandangan mata kita ketika sholat dapat mempengaruhi kekhusyukan dalam sholat. Tentu saja, ada banyak cara untuk mencapai kekhusyukan dalam sholat. Salah satunya adalah memfokuskan pandangan. Lalu ke arah manakah kita seharusnya melihat ketika sholat? Dalam hal ini ulama terbagi menjadi dua pendapat, yaitu mata memandang ke depan dan mata memandang ke tempat sujud. Menurut Al-Qurtubi, pandangan mata ketika sholat harus mengarah ke depan. Pendapat ini juga merupakan pendapat yang dipilih mazhab Maliki dan Ibnu Al-Arabi. Menurutnya, pandangan ke arah tempat sujud saat posisi seseorang berdiri dianggap akan menyulitkan. Dasar pendapat mereka adalah firman Allah dalam Al-Quran. Sungguh, kami sering melihat mukamu menengadah ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Namun mayoritas ulama memiliki pendapat yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa mata diarahkan ke tempat sujud. Dasar pendapat tersebut dari hadis berikut. Dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, apabila Rasulullah telah memulai sholatnya, beliau tidak melihat kecuali hanya ke tempat sujudnya. Dan hadis lain dari Aisyah yang berkata, tatkala Rasulullah SAW memasuki Ka'bah untuk mengerjakan sholat, beliau tidak mengalihkan pandangan dari tempat sujud beliau sehingga beliau keluar dari Ka'bah. Arah pandangan yang tertuju ke tempat sujud dimaksudkan agar pandangan tidak melihat ke sana kemari. Selain itu, hal ini juga dapat memberi kefokusan atau kekhusyukan kepada orang yang sedang melaksanakan sholat. Lebih jelasnya, Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'innya berkata, disunahkan menetapkan pandangan mata ke arah tempat sujud supaya lebih khusyuk. Sekalipun tunanetra, baik sholat dekat Ka'bah, sholat di tempat gelap, ataupun sholat jenazah. Namun disunahkan mengarahkan pandangan mata ke jari telunjuk, terutama ketika mengangkat jari telunjuk saat tasyahud akhir, karena ada dalil sahih tentang kesunahan itu. Merujuk pada dalil-dalil dan pendapat di atas, maka orang yang sholat dianjurkan mengarahkan pandangan ke tempat sujud, sejak ia takbiratul ihram hingga salam, kecuali saat tasyahud akhir karena disunahkan melihat jari telunjuk. Seperti yang kita tahu bahwa ketika sholat berarti kita menghadap Allah atau berhadapan dengan Allah. Jadi tidak pantas rasanya ketika sedang sholat, pandangan mata kita malah melirik ke kanan, kiri, atas, ataupun bawah. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada apa dengan orang-orang yang mengangkat pandangannya ke langit dalam sholatnya? Hendaknya mereka menghentikan perbuatan tersebut atau mata mereka akan dibutakan. Orang yang pandangannya ke sana kemari ketika sholat berarti menunjukkan ketidakkhusyukannya. Karena mengalihkan pandangan ke arah lain dari selain tempat sujud adalah hasil dari gangguan setan. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang memalingkan pandangan ketika sholat. Beliau bersabda, itu adalah gangguan yang dilancarkan setan terhadap seorang hamba. Perlu diingat juga bahwa ketika sholat tidak cukup hanya dengan mengarahkan pandangan mata ke tempat sujud, tetapi harus diiringi dengan rasa penuh kerendahan dan kehinaan. Hal ini akan menunjukkan betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa kecilnya kita di hadapannya.